Halo Bedikers. Menjelang akhir tahun, pemberitaan dalam negeri dihebohkan dengan kabar dari Australia yang mengklaim salah satu pulau di Indonesia. Isu ini pun sontak menjadi viral dan mengundang banyak opini. Tapi apakah kamu tahu, Bedikers? Hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh Australia loh. Setidaknya ada beberapa negara yang bernasib sama dengan Indonesia. Lantas, pulau apa sajakah yang pernah dan berhasil diklaim oleh Australia? Mari kita bongkar. Pulau Heard dan Kepulauan McDonnell merupakan kepulauan yang terletak di Samudra Antartika. Pulau ini mulanya ditemukan oleh dua orang pelaut asal Amerika Serikat bernama John Heard dan William McDonnell di tahun 1853 sampai 1854. Dari kedua pelaut inilah, nama pulau dan kepulauan ini berasal. Luas pulau dan kepulauan ini mencapai 386 km persegi dan tidak berpenghuni. Pada tahun 1974, keseluruhan wilayah pulau yang memiliki dua gunung berapi aktif ini diklaim oleh Australia. Alhasil Pulau Heard dan Kepulauan McDonnell menjadi milik Australia hingga saat ini, walaupun letak pulau ini sangat jauh dari Australia. Kok bisa, Bedikers? Pulau Norfolk adalah sebuah pulau yang terletak di bagian utara Selandia Baru dan sebelah barat dari Australia. Pulau ini pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut Inggris bernama Kapten James Cook di tahun 1774. Pulau ini memiliki luas sebesar 34,6 km persegi dengan jumlah 2.000 orang penghuni. Pulau Norfolk memiliki bendera sendiri dengan lembing pohon pinus di tengah bendera. Pinus adalah komoditas ekspor utama di pulau ini. Sebelum menjadi milik Australia, Pulau Norfolk pernah menjadi bagian dari Selandia Baru. Hingga pada tahun 1914, pulau ini berpindah ke tangan Australia meskipun telah menjadi milik Australia. Namun, ada banyak penduduk Pulau Norfolk yang masih berharap agar pulau ini kembali menjadi bagian dari negara Selandia Baru. Pulau Natal atau Christmas Island merupakan sebuah pulau kecil yang hanya terletak di bagian selatan Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Pulau ini memiliki luas mencapai 135 km persegi dan dihuni oleh hampir 2.000 orang. Sama seperti Pulau Norfolk, Pulau Natal juga memiliki benderanya sendiri. Pulau Natal mulanya adalah milik negara Singapura. Itulah mengapa mayoritas penduduk Pulau Natal merupakan keturunan Tionghoa dan Melayu. Namun pada tahun 1958, Pulau Natal akhirnya berpindah ke tangan Australia dan kini menjadi bagian dari negara ini. Hal ini terjadi setelah Australia meminta kerajaan Inggris agar pulau ini menjadi milik mereka. Kepulauan Cocos adalah sebuah kepulauan kecil yang terletak di sebelah barat daya Pulau Jawa. Kepulauan ini memiliki luas 14 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 600 jiwa. Mayoritas penduduk yang menghuni pulau ini merupakan keturunan Melayu dan Jawa. Agama mayoritas dari para penduduk ini pun agama Islam. Kepulauan yang memiliki benderanya sendiri ini terdiri atas 4 pulau besar. Salah satunya yakni Pulau Rumah Cocos atau Home Island. Mulanya Home Island adalah milik negara Singapura yang dikelolanya bersama Inggris. Hingga pada tahun 1955, Home Island diklaim dan menjadi milik Australia. Kepulauan Cocos juga terdiri dari Pulau Barat Cocos atau West Island. Sebagian besar penduduk Kepulauan Cocos hidup di pulau ini. West Island turut menjadi milik Australia bersamaan dengan Home Island di tahun 1955. Meskipun telah menjadi milik Australia, para penduduk di West Island bersama dengan seluruh penghuni Kepulauan Cocos pernah mengadakan referendum di tahun 1984. Tujuan dari diadakannya referendum ini adalah untuk meraih kemerdekaan dari Australia. Sayangnya, usaha ini masih menemui kegagalan hingga saat ini. Pulau tujuan Cocos atau Direction Island juga merupakan bagian dari Kepulauan Cocos. Pulau ini terletak di sebelah utara Home Island sama seperti pulau-pulau di Kepulauan Cocos. Direction Island pun menjadi milik Australia sejak tahun 1955. Tidak afdol rasanya jika pulau luar Cocos juga tak diklaim dan dimiliki oleh Australia.
Lokasi pulau ini persis sama dengan ketiga pulau sebelumnya. Pulau Luar Kokos terletak di sebelah utara Pulau West dan menjadi salah satu pulau terbesar di Kepulauan Kokos. Setelah mengklaim milik Singapura, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan sasaran selanjutnya. Pulau Pasir merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terletak di bagian selatan Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Gugusan kepulauan ini memiliki luas sebesar 167 km persegi dan terdiri atas 3 pulau di dalamnya. Salah satu pulaunya adalah Pulau Pasir Timur. Terhitung dari tahun 1934, Pulau Pasir Timur secara resmi menjadi milik Australia. Kondisi ini tentu saja menuai pro dan kontra. Pihak Indonesia, khususnya masyarakat Rotendao, mengatakan bahwa gugusan pulau ini dulunya adalah bagian dari Kerajaan Rote. Australia pun dianggap belum pernah memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas pulau yang tidak berpenghuni ini. Hal ini diperlakukan dengan letak wilayah gugusan Pulau Pasir yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia daripada Australia. Tak berhenti pada Pulau Pasir Timur, Pulau Pasir Tengah pun yang menjadi bagian dari gugusan Pulau Pasir juga menjadi sasaran Australia. Pulau Pasir Tengah secara otomatis menjadi milik Australia karena pulau ini merupakan bagian dari gugusan Pulau Pasir. Bahkan, Australia memiliki sebutan khusus untuk gugusan Pulau Pasir, yakni Ashmore Reef. Sama seperti Pulau Pasir Tengah, Pulau Pasir Barat juga secara otomatis menjadi milik Australia karena merupakan bagian dari gugusan Pulau Pasir. Pulau Pasir Barat merupakan pulau terbesar di antara seluruh pulau di gugusan ini. Buntut pro dan kontra atas peristiwa ini menimbulkan perdebatan panjang antara Indonesia dan Australia. Hingga dibuat kesepakatan melalui Nota Kesepahaman atau MOU 1974 yang menuliskan bahwa Pulau Pasir Barat dan Pulau Pasir Tengah masih dapat diakses oleh nelayan tradisional Indonesia. Dengan kata lain, nelayan asal Indonesia masih diperbolehkan untuk memancing dan menangkap ikan di wilayah kedua pulau ini. Namun pada tahun 2004, sebanyak kurang lebih 3.000 orang nelayan Indonesia asal NTT ditangkap oleh pihak Australia karena memasuki wilayah ini. Sikap ini tentu saja merupakan bukti bahwa Australia melanggar janji dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Masyarakat adat pun meminta agar Australia angkat kaki dari keseluruhan wilayah gugusan Pulau Pasir. Mereka pun meminta agar Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan pulau ini. Kini, Australia kembali melakukan klaim atas Pulau Pasir milik Indonesia. Menurut kamu, apakah kali ini ceritanya akan berbeda atau sama saja seperti ke-10 pulau ini, Bedigers?